Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Amar. Nomor induk mahasiswa 1120101420. Saya akan membuat sebuah video tentang manajemen risiko untuk tugas UTS, manajemen risiko. Apa definisi risiko berdasarkan ISO 31000/2018? Definisi risiko berdasarkan ISO 31000 adalah efek ketidakpastian terhadap sasaran. Kemudian ada prinsip-prinsip manajemen risiko. Ada 8 prinsip manajemen risiko menurut ISO 31000/2018. Yang pertama adalah terintegrasi. Manajemen risiko merupakan bagian keseluruhan dari semua kegiatan organisasi, terstruktur dan komprehensif, dapat disesuaikan sesuai kondisi dan situasi, inklusif, dinamis atau berubah-ubah, informasi terbaik yang tersedia, kemudian faktor manusia dan budaya, peningkatan berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya adalah kerangka kerja manajemen risiko. Yang pertama yaitu pemahaman organisasi dan konteksnya. Yang kedua, penegasan komitmen manajemen risiko. Yang ketiga, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Yang keempat, alokasi sumber daya. Dan yang terakhir adalah penyiapan komunikasi dan konsultasi. Adapun proses manajemen risiko, yang pertama adalah identifikasi risiko, yang kedua analisis risiko, yang ketiga evaluasi risiko, yang keempat pengendalian risiko, dan yang kelima adalah mitigasi risiko. Yang pertama kita masuk pada identifikasi risiko. Pada tahap ini, pihak manajemen risiko perusahaan harus melakukan identifikasi mengenai kemungkinan risiko yang akan timbul. Risiko bisa datang dari internal maupun eksternal. Untuk melakukan identifikasi risiko sangat tidak mudah, karena selain harus melakukan identifikasi risiko, pada masa sekarang juga akan lebih baik jika melakukan identifikasi risiko untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, analisis risiko. Tahap ini sangat penting untuk dilakukan dengan sangat teliti untuk menemukan efek yang mungkin akan timbul dari risiko yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya melakukan analisis setiap alternatif adalah menemukan cara yang tepat dan efektif untuk menganalisa sebuah risiko. Yang ketiga yaitu evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini bertujuan untuk menetapkan prioritas risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya dan dianalisis. Evaluasi risiko dilakukan agar para pengambil keputusan, dalam hal ini unit pemilik risiko atau disingkat UPR, bisa mempertimbangkan perlu atau tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Yang keempat adalah pengendalian risiko. Dalam tahap ini, proses pengendalian risiko bertujuan menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko. Penanganan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, menurunkan dampak risiko, menerima risiko, menghindari risiko, dan mengalihkan atau mentransfer risiko, dan memutuskan opsi penanganan risiko yang terbaik yang dilanjutkan dengan pengembangan rencana mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau telah membahayakan pemilik risiko tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.